Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Randes Asep Herdi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah materi hadis MASMU serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya Salsabila Aminatur Raisa beserta rekan saya Nabilah Nisaul Jannah di sini akan memaparkan beberapa hal tentang hadis kepemimpinan. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan matan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian di sini ada syahid hadis dari Sunan Abu Dawud nomor 2539. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian dari hadis Musnad Ahmad nomor 570 Musnad Ahmad nomor 5753. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib an-Zuhri akhbarani Salim bin Abdillah an Abdillah bin Umar annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'alun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala sami'tu haula'i min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsabun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala warrajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian di sini ada mufradat dari makna lafadz ra'in. Ra'in di sini merupakan pemimpin. Mas'ulun di sini merupakan orang yang bertanggung jawab. Ar-rajulu laki-laki wal mar'atu wanita. Kemudian untuk selanjutnya ada esensi hadis. Yang pertama, ta'rif istilah. Secara istilah atau terminologi, hadis merupakan ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Dapat difahami bahwasannya hadis adalah setiap yang diidofatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir dan sebagainya. Yang diidofakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis marfu, yang diidofakan kepada sahabat disebut hadis mauquf, dan yang diidofatkan kepada tabi'in disebut hadis maqtu, dan yang diidofatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan Al-Quran disebut hadis qudsi. Kemudian hadis tentang kepemimpinan ini dikatakan hadis secara istilah karena diidofatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebab secara istilah hadis adalah setiap yang diidofatkan kepada Nabi SAW, sahabat, tabi'in dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan Al-Quran, tadanya dengan sigot Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ta'rif dilalah.
Hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis, yakni diwan atau al-masadir asyari al afwan diwan atau al-masadir al-asliyah, hasil dari proses riwayah dan tadwin yang ditekuni oleh para muhaddisin sampai abad kelima Hijriyah, yang terdiri dari kitab musnad dan kitab musannaf. Kitab musnad adalah kitab yang disusun dengan sistem tasnid, yakni susunannya berdasarkan urutan rawi sahabat, disebut musnad atau mu'jam. Kitab musannaf adalah kitab hadis yang disusun dengan sistem tasnif, yakni susunannya berdasarkan urutan bab-bab tematik atau maudhu'i, disebut muwatta, jami', musannaf, sunan, sahih, dan mustadrak. Kemudian kitab musnad dan mu'jam meliputi kitab hadis susunan Zaid, Hanafi, Syafi'i, Ahmad, Yaqub, Ubaidillah, Humaidi, Musaddad, dan lain sebagainya. Kemudian kitab musannaf meliputi kitab Muwatta, Musannaf dan Jami', Malik al-Madani, al-Marwazi, Syu'bah, Ibnu Abi Syaibah, Al-Laits, Sufyan, Abdul Razak, dan lain sebagainya. Kemudian dari hadis di atas dikatakan hadis secara dilalah karena termaktub pada kitab hadis, yakni kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis atau masadir al-asliyah. Tandanya rawahu Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu unsur hadis, ta'rif arkan. Dengan kajian ilmu hadis, riwayah, dan diroyah melalui kajian teori sistem dari riwayah dan diroyah tersebut, maka esensi hadis difahami dari unsur-unsurnya yang terdiri dari rawi, sanad, dan matan. Rawi di sini merupakan orang yang meriwayatkan hadis, yakni yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis, mulai dari rawi sahabat, tabi'in, dan selanjutnya sampai rawi terakhir, yakni mudawin yang mengkodifikasikan hadis pada diwan. Sanad adalah sandaran hadis atau sumber pemberitaan atau bisa disebut juga referensi atau juga maroji, yakni keseluruhan rawi yang meriwayatkan hadis tersebut mulai dari mudawin, gurunya, dan begitu selanjutnya sampai rawi yang pertama kali menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian matan adalah redaksi atau teks hadis yang letaknya setelah atau di ujung sanad. Ketiga unsur rawi, sanad, dan matan tersebut merupakan arkan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan hadis. Dari hadis di atas bahwasannya teks tersebut dikatakan hadis secara arkan karena terdapat rawi, sanad, dan matan. Rawinya ada yang meriwayatkan hadis. Rawinya adalah orang yang meriwayatkan hadis, yakni yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis tersebut, yaitu Bishr bin Muhammad al-Marwazi, Abdullah, Yunus, Az-Zuhri, Salim bin Abdullah, Ibnu Umar, Bukhari, dan Muslim. Kemudian sanadnya adalah keseluruhan rawi yang menjadi sandaran hadis mulai dari Muslim, Bukhari, Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Az-Zuhri, Yunus, Abdullah, Bishr bin Muhammad al-Marwazi. Kemudian matan tersebut, qala Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian di sini ada jenis hadis. Hadis ini tidak perlu diragukan lagi keotentikannya karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang terkenal ketat dalam meriwayatkan hadis beserta imam lainnya. Hadis ini termasuk ke dalam hadis sahih karena sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Kemudian kualitas hadis.
Hadis ini merupakan hadis makbul, yang artinya telah jelas kebenaran yang diriwayatkan perawi. Makbul sendiri secara bahasa berarti diterima. Hukum hadis makbul adalah wajib dijadikan landasan dalil hukum dan diamalkan. Kemudian di sini ada tashih dan i'tibar. Analisis hadis yang dapat diketahui dari nas dan takhrij hadis oleh kebanyakan muhaddisin yang mengomentari hadis tersebut di atas menerangkan bahwa hadis tentang kepemimpinan ini adalah hadis sahih. Kemudian ditinjau dari kualitas hadis ini termasuk hadis makbul yang artinya dapat diterima dan dapat dijadikan hujah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabila Nisa Uljana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ta'amul hadis. Tatbik atau aplikasi hadis makbul terbagi pada yang pertama, makbul yang ma'mul bih, dapat diamalkan, meliputi hadis yang muhkam atau yang jelas tegas, hadis mukhtalif yang dapat dikompromikan, hadis rajih lebih unggul, hadis nasih urut belakangan. Yang kedua, makbul yang ghair ma'mul bih atau tidak dapat diamalkan, meliputi hadis yang mutasyabih, tidak jelas, hadis marjuh, tidak unggul, hadis mansukh, wurud duluan, dan hadis mutawaqqafi atau tidak bisa dikompromikan, ditarjih, dan dinasak. Hadis makbul yakni hadis yang berkualitas diterima sebagai hujah dengan sebutan sahih atau hasan, baik li zatihi atau li ghairihi. Ada yang ma'mul bih dapat diamalkan dan ada juga yang ghair ma'mul bih tidak dapat diamalkan. Kaidahnya adalah yang pertama, bila hadis makbul itu hanya satu atau banyak namun sama lafzi atau maknawi, maka yang muhkam jelas tegas makmul dan yang mutasyabih tidak jelas ghair makmul. Yang kedua, bila hadis makbul itu banyak dan tanakud atau berbeda atau ta'arud berlawanan, maka ditempuh thariqah jam'u, tarjih, nasak, dan tawakuf. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, hadis tentang kepemimpinan ini dikategorikan sebagai hadis makbul sahih li zatih dan termasuk hadis ma'mul bih atau dapat diamalkan sebab lafaznya muhkam, yakni matan dan kandungannya tegas dan jelas. Selanjutnya munasabah. Munasabah hadis tentang kepemimpinan ini yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Pengertian amanat dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya, dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Dan amanat seseorang terhadap sesama yang harus dilaksanakan antara lain mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga di dalamnya ialah yang pertama, sifat adil, penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini. Yang kedua, sifat adil ulama, yaitu orang yang berilmu pengetahuan terhadap orang awam. Yang ketiga, sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain. Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Selanjutnya ada asbabul wurud. Asbabul wurud mikro sejarah dimunculkannya hadis Bukhari nomor 844 secara implisit diceritakan dengan singkat dalam hadis itu sendiri. Adapun asbabul wurud makro, penulis mencoba menganalisis kehidupan Nabi dan para sahabatnya pada saat itu.
Setelah melihat kembali hadis-hadis lain, ditemukan beberapa fakta tentang kepemimpinan, misalnya bahwa adanya penekanan Nabi akan pentingnya peran seorang pemimpin, bahwa pada saat itu memang terjadi kritis kepercayaan kepada pemimpin dari kalangan biasa, terlihat dari hadis-hadis berikut, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, berkata telah menceritakan kepadaku Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dengar dan taatlah kalian, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi yang berambut keriting seperti sebuah kismis. Dan hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Simak bin Harb dan Alqamah bin Wa'il bin Hujr dari bapaknya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ada seorang bertanya kepadanya, bagaimana pendapat baginda jika para pemimpin kami menahan hak kami, sementara mereka menuntut hak mereka kepada kami? Rasulullah menjawab, mendengar dan taatlah kalian, karena kewajiban mereka adalah apa yang mereka emban, dan kewajiban kalian adalah apa yang ada pada kalian. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Dalam tradisi masyarakat Arab, didapati bahwa pemimpin biasanya berasal dari suku Quraisy, suku terhormat yang dihormati dan disegani. Tradisi ini berlangsung secara turun-temurun sampai kemudian datang Islam, membawa perubahan besar, bahwa seorang pemimpin tidak bisa dikatakan punya kapasitas dan layak memimpin hanya karena ia berasal dari keturunan atau suku tertentu. Nabi merubah paradigma ini, bahwa siapapun yang berhak menjadi pemimpin ketika ia mampu untuk memimpin. Maka setiap pemimpin itu, jika ia dalam jalan yang benar, tidak menyeru kepada kemungkaran, maka tugas sebagai rakyat adalah patuh dan taat kepada pemimpin. Selanjutnya, istinbat, ahkam, dan hikmah. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran memiliki otoritas dan posisi penting, karena implementasi hadis tersebut menentukan penerapan di lapangan yang menurut pelaksanaan dan ketetapan yang mapan. Seberapa penting posisi hadis dalam Islam nampaknya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena selain sebagai penjelas atau bayan bagi otoritas wahyu Allah atau Al-Quran, juga sebagai sumber Islam kedua yang menjadi rujukan para fuqaha atau ahli fikih hukum Islam. Selanjutnya ada problematika tafhim dan tatbik. Pemimpin dalam perspektif hadis Nabi adalah setiap orang yang diberikan amanah dan kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun wilayah kepemimpinannya hanya lingkup memimpin diri sendiri. Sedangkan kriteria pemimpin ideal berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, mempunyai rasa kasih sayang, adil, menepati janji, profesional, dan amanah sesuai aspirasi rakyat, berpegang teguh kepada kitabullah, Al-Quran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi. Pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain agar dapat berbuat sesuai dengan kemauan yang dikehendakinya. Dengan kata lain, pemimpin adalah orang yang sanggup membawa orang lain menuju kepada tujuan yang dikehendakinya. Banyak teori tentang pemimpin dan kepemimpinan atau leadership. Namun, teori tersebut pada intinya adalah sebagai seni mempengaruhi orang lain. Wahab Abdul Qadir mendefinisikan pemimpin adalah orang yang memiliki kesanggupan mempengaruhi, memberi contoh, mengarahkan orang lain atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan baik formal maupun non-formal. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemimpin merupakan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain untuk bergerak menuju ke arah tujuan-tujuan tertentu, sehingga ia memiliki tanggung jawab agar orang yang dipimpinnya dapat
meraih tujuan yang akan dicapainya. Sedangkan pengertian dari kepemimpinan adalah suatu proses yang membutuhkan tanggung jawab dalam membimbing, mengontrol, dan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, akan membawa seseorang atau kelompok tersebut menuju ke arah lebih baik dan selalu berada dalam jalan kebenaran. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Dalam Islam, seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi 6 persyaratan, yaitu mempunyai kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas. Yang kedua, amanah, yakni kejujuran dan kontrol yang baik. Yang ketiga, adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada. Yang keempat, profesional. Hendaknya ia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional. Yang kelima, tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya. Yang keenam, menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada suatu jabatan. Tugas pokok dari seorang pemimpin yaitu dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, memotivasi, dan sebagainya. Berjalannya fungsi seorang pemimpin tergantung bagaimana pemimpin dapat menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya, karena seorang pemimpin tidak dapat bekerja seorang diri. Agar orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara efektif, seorang pemimpin di samping harus memiliki inisiatif dan kreatif, harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci, tugas-tugas seorang pemimpin meliputi pengambilan keputusan, menetapkan sasaran, dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menempatkan pekerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal antara bawahan dan atasan maupun secara horizontal antar bagian atau unit, serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.